Taala segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga di pagi ini kita mampu untuk menyiapkan diri kita ya untuk melanjutkan perkuliahan pagi ini dengan judul Etika Tenaga Medis Muslim. Etika Tenaga Medis Muslim. Kemudian tidak lupa pula senantiasa ya, salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai uswah dan teladan kita dalam membentuk norma dan etika sebagai pedoman dasar dalam kehidupan untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Dalam bahasa Arab mungkin al-akhlaq at-tibbiyah. Al-akhlaq at-tibbiyah. Tibbiyah ini tibbun ya, kedokteran ya. Al-akhlaq at-tibbiyah. Kalau dalam bahasa yang mungkin bahasa ilmiahnya bioetik ya. Bioetik Islami. Tuntunan Islam dalam isu-isu etik atau moral yang berhubungan dengan masalah medis dan ilmu kesehatan. Baik para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah terlihat di layarnya semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah kita mulai penjelasannya pelan-pelan ya. Tapi sebelum itu saya sampaikan juga nanti untuk yang presentasi itu nanti setelah UTS ya, nanti diatur aja. Jadi kajian ataupun judul yang ke-9, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Itu nanti digeser aja ke kajian yang 9 gitu. Nah, hari ini kita kajian ke-8, nah, setelah itu kita UTS ya, ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester ini nanti kita lanjutkan dengan presentasi ya dari para mahasiswa. Modulnya sudah ada, PPT-nya ya sudah ada. Nanti modul dan PPT itu kalau perlu mau ditambahkan ya ditambahkan ya dengan perspektif Islam tentunya, yaitu berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis ya. Kemudian kalau bisa juga ditambahkan nanti tambahkan dengan kasus-kasus ya, atau penyimpangan yang terjadi secara empiris, secara realita di lapangan, bagaimana apa yang terjadi, ditambahkan saja ya untuk memperkaya, karena dengan menambahkan itu berarti originalitas atau keaslian daripada apa yang kita buat. Jadi sebagai pelengkap temuan barunya, novelty-nya, yaitu dengan menambahkan hal-hal yang sifatnya baru, terutama hal-hal yang sifatnya kasuistik ya, kasus, peristiwa atau kejadian, itu dimasukkan saja untuk sebagai pelengkap. Ya. Baik, kita mulai ya, etika tenaga medis muslim. Nah, kalau kita bicara muslim ya orang Islam ya, itu sudah pasti rujukannya Quran dan Sunnah ya. Nah, jadi kalau misalnya etika tenaga medis secara umum, nah itu rujukannya ya paling ke norma-norma etika-etika yang dianggap sama seluruh dunia ya. Karena kalau kita bicara etika standar dunia, nah itu terkadang baik menurut etika ataupun norma di mereka dengan Islam tidak sesuai ya. Makanya Islam lahir dengan memberikan nilai-nilai yang patut dijaga untuk menjaga etika tersebut supaya tetap bisa dipertahankan. Bioetik Islami ya, akhlak at-tibbiyah itu merujuk kepada tuntunan Islam dalam isu-isu etik atau moral yang berhubungan dengan masalah medis dan ilmu kesehatan atau terkait dengan kehidupan manusia menurut tuntunan Islam. Kehidupan di mana semua merupakan anugerah dari Allah
maka kita wajib mematuhi perintahnya dan melindungi diri agar terhindar dari azabnya. Banyak bukti dalam ayat Al-Quran, di mana salah satu yang sangat penting adalah seperti surat Al-Maidah ayat 32. Ya. Min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusulana bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Jadi ayat ini walaupun berbicara tentang Bani Israel ya, tapi kalau bicara tentang misalnya genosida, pembunuhan massal gitu ya, atau bicara tentang teroris, satu orang membunuh orang yang banyak gitu ya. Nah, ayat ini sering sekali muncul. Poinnya itu, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Itu poinnya di situ ya. Barang siapa yang membunuh satu orang nafsan, satu orang faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, ini kalau kajian saintisnya apa? Jadi seorang manusia itu bisa memproduksi manusia yang lain dengan apa namanya, dengan air ya, air yang dipancarkan ya, itu beberapa apa namanya yang benih-benih itu yang bisa menjadi manusia berikutnya. Jadi seolah-olah ketika membunuh seorang manusia ya, itu untuk kelanjutan kehidupan manusia itu ya, itu tidak ada lagi. Jadi membunuh seorang manusia itu memutuskan apa namanya keturunannya. Makanya jangan heran ya kalau hari ini ya itu para habib ya, para habib atau zuriat daripada Nabi Muhammad SAW ya, menyebar ya, berkembang, walaupun pada masa-masa dahulu, pada masa-masa dinasti Muawiyah kalau tidak salah saya ya, mereka pada masa Yazid itu ya, mereka dikejar sehingga apa namanya keturunan Nabi Muhammad ini melarikan diri, ada yang ke Yaman ya, ada yang ke Indonesia ya. Indonesia inilah yang banyak. Jadi yang mohon maaf kita apa namanya katakan, kenapa Maulid Nabi di sini lebih semarak dibandingkan dengan di luar? Ya karena zuriat daripada Nabi Muhammad itu atau keturunan Nabi Muhammad itu ya, itu banyak di sini, banyak di Indonesia. Nah, makanya mustahil kalau Indonesia itu diberikan apa ya, maksudnya cobaan yang di luar batas kemampuan ya, dalam artian selama kita masih memuliakan Nabi ya, pastinya kita melaksanakanlah perintah Nabi ya, menjauhkan diri dari yang apa namanya yang dilarang Nabi. Nabi mengatakan ini jangan kita buat, jangan. Nah, itu insya Allah bala itu musibah tidak akan datang. Nah itu dia. Jadi mengkatalah nafsan bighairi nafsin karena kata. Nah itu harus dijiwai oleh para apa namanya tenaga medis ya. Para mahasiswa nanti mana tahu ke depan ada yang menjadi nakes atau tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan atau pokoknya urusan dengan pelayanan masyarakat lah bidang kesehatan ya. Ini harus dijiwai ayat ini ya. Mengkatalah nafsan bighairi nafsin faka'anna katalan nasa jami'a, harus dijiwai. Ini kalau salah-salah saya kasih obat ya. Salah-salah saya kasih apa namanya treatment ya. Maka ini akan berakibat nanti apa namanya memutuskan dia, dan itu tanggung jawabnya besar. Karena persoalan menghilangkan nyawa orang ya, itu bukan hak kita sebenarnya. Itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa hukum-hukum dulu itu terkadang lebih ekstrim ya? Artinya apa? Ujung-ujungnya itu menghilangkan nyawa. Perhatikan itu, seperti misalnya sejarah
Nabi Musa. Bagaimana cara bertaubat umat Nabi Musa? Cara bertaubat mereka yaitu dengan membunuh diri, itu sudah bertaubat. Nah, itu gambaran-gambaran hukuman-hukuman masa lalu ya. Jadi menghilangkan nyawa orang, membunuh orang dengan itu karena dulu masyarakat itu masih masyarakat gimana kita bahasakan ya. Kalau orang sekarang istilahkan barbar ya. Itu bunuh langsung gitu. Jadi tidak ada belas kasihan gitu. Hukumannya kalau bunuh ya. Kalau pancung gitu. Nah, masalah lagi sekarang ini apakah layak ya untuk diterapkan di zaman yang sekarang ini yang dignity atau martabat dari manusia itu sudah diangkat ya. Manusia sebagai person yang punya semacam capacity di dalam memanage ya kehidupan, punya skill ya, punya punya kemampuan dan seterusnya. Apakah layak seperti itu lagi semasa zaman barbar dulu ya. Jadi ini yang menjadi, bahkan mohon maaf saya sampaikan, dalam penjara sekalipun kan itu kan tidak dilakukan semacam genosida ya, semacam pembunuhan secara langsung begitu, karena meninggikan martabat daripada manusia. Jadi hukuman diberikan untuk penjaraan. Beda halnya hukuman yang dilaksanakan pada Guantanamo ya. Ada yang lihat video misalnya, itu memang secara perspektif kemanusiaan itu memang sudah di luar batas kemanusiaan ya. Nah, ini masalah yang lain. Jadi yang pada intinya yang harus saya sampaikan di sini adalah para tenaga medis itu harus menjiwai ayat ini ya. Jadi berhati-hatilah dalam memberikan treatment kepada pasien ya. Memberikan obat, memberikan gizi yang cocok untuk pasien ini apa. Nah, itu harus sangat berhati-hati ya. Menyelamatkan hidup manusia adalah suatu kewajiban kita itu menjaganya. Waman ahyan nasa apa tadi? Faka'an nama ahyan nasa jami'a. Waman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan atau membiarkannya hidup, faka'an nama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia telah memberikan kehidupan pada seluruhnya. Artinya apa? Dalam satu manusia itu bisa memproduksi manusia yang yang banyak begitu. Nah, kalau zaman dulu kan begitu ya. Satu orang laki-laki punya istri misalnya sampai 40 gitu ya. Zaman-zaman dahulu begitu. Tapi sekarang kan enggak begitu lagi, karena sekarang ini kehidupan sudah lebih tertata ya. Tertata dalam masa kurang lebih 60 tahun itu harus mengatur ya berapa banyak anak ya. Kemudian bagaimana sekolahnya, pendidikan dan seterusnya. Ya, baik. Kemudian pada surah Al-Baqarah ya 258 ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahullahul mulk idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib wa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Nah, ini ada percakapan antara Ibrahim dengan Namruz ya. Raja Namruz itu adalah raja yang maksudnya yang memang sudah kelewat batas ya. Sebutkan nama dia dalam Al-Qur'an ya. Itu mengidentifikasikan bahwasanya dia ini adalah manusia yang di luar batas, mengaku diri menjadi manusia. Jadi ketika Nabi Ibrahim berkata ya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nah, Tuhanku kata Ibrahim ya. Tuhanku yang mempunyai kekuatan yaitu yuhyi wa yumit ya, menghidupkan dan mematikan. Qala kata Namruz ya, ana uhyi wa umit, saya juga mampu menghidupkan dan mematikan. Ya. Jadi perbandingan yang disampaikan oleh Ibrahim kepada Namruz, Allah mampu menjadikan sesuatu yang mati itu hidup, itu maksudnya.
kemudian dan juga mampu mematikan, itu mencabut nyawa. Karena kan persoalan hidup dan mati ini dahulu memang ekstrim ya. Ketika ada dalam Al-Quran misalnya mukjizat Nabi Uzair misalnya ya, Nabi dalam kelompok Bani Israel, golongan Yahudi, dia diberikan semacam apa namanya kejadian ya yang di luar kebiasaan manusia, yaitu dia datang ke Palestina. Masa itu Palestina yang dibandingkan dengan sebelum dia datang, yang pertama sekali datang, yang kedua kalinya dia lihat negeri itu sudah hancur, sudah jadi seperti kota mati begitu ya, kota mati begitu. Lalu dia timbul pertanyaan, kemudian kenapa Allah mematikan kota ini? Apakah Allah mampu menghidupkan? Ternyata dia ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun ya. 100 tahun itu kemudian bangun dia daripada 100 tahun itu, melihat kota itu sudah hidup kembali. Nah, itu permasalahan dulu begitu. Dalam Al-Quran semua kan begitu ya. Kasus misalnya Uzair yang tidur 100 tahun, Ashabul Kahfi tidur apa namanya wasdadu tis'ah ya, 900 tahun ya, tambah 9. Jadi mereka tidur untuk melihat perubahan apa namanya waktu dan melihat hidup dan mati itu. Tidur melihat, oh ternyata kotanya hidup kembali. Dan telah mati waktu saat datang kedua ya, lalu dia mati. Nah, gambaran dulu begitu ya. Gambaran dulu orang mempertanyakan itu, apakah Tuhan mampu untuk menghidupkan dan mematikan? Tuhan mampu. Jadi sifatnya lebih kepada empiris ya, beda dengan kita zaman hari ini ya. Kita ini hari ini adalah apa namanya ujiannya itu adalah ujian keimanan ya. Berani nggak mengatakan sesuatu yang benar ya. Jadi kita hari ini ujiannya ujian keimanan. Kalau orang dulu nggak ujian begitu, ujian uji coba langsung, empirisme, bisa dilihat fakta realitasnya apa gitu, bisa langsung dicerna gitu ya. Nah, lalu Namrus mengatakan ya, ana uhyi wa umit, ya. Saya juga mampu menghidupkan dan mampu mematikan. Nah, ini ketika dia mengatakan itu membuktikan dianya Namrus itu punya kelemahan dari sisi ilmu perbandingan. Yang dimasukkan Nabi Ibrahim itu mampu menghidupkan sesuatu yang tidak hidup. Nah, yang dimaksud oleh Namrus itu adalah mampu membiarkan sesuatu itu hidup. Nah, itu kan perbandingan yang tidak. Jadi situ nampak apa ya, kelemahan ya. Kelemahan dari segi ilmu perbandingan gitu. Jadi kalau menurut Namrus, wa umid mematikan, yaitu mematikan. Jadi apa namanya, memotong leher orang atau memancung orang atau membunuh orang itu sudah mematikan. Nah, mematikan itu secara hukum fisik ya, hukum tubuh ya. Nah, ditembak misalnya 10 kali itu secara hukum fisik mati ya. Nah, tapi kan dalam apa namanya kejadian-kejadian tertentu kan sekarang tidak demikian ya. Tidak ada orang mati misalnya 10 ditembakkan. Ada juga yang tidak mati dia. Nah, kenapa? Nah, itu ada ini lain ya, ada hukum yang lain. Nah, baik, berikutnya ya, Allah mengilhamkan kepada jiwa ya dua jalan manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Allah mengilhamkan kepada seorang itu fujur ya, sikap ataupun perbuatan yang fujur, perbuatan yang tercela ya, wa taqwaha ya. Dan juga menganugerahi apa namanya akhlak ataupun etika yang takwa. Baik, itu sebagai pendahuluan ya. Jadi pendahuluan kita ini sampaikan tentang bagaimana menyelamatkan hidup orang ya. Jadi tenaga medis itu bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan ya. Menyelamatkan kehidupan manusia. Itu tujuan daripada tenaga medis tersebut. Nah, prinsip-prinsip bioetik ya. Prinsip-prinsipnya ya. Ini ada apa namanya seorang filosof ya dan ahli bioetik Amerika, Tom Beckham dan James F. Childress ya.
dalam bukunya berjudul Principle of Biomedical Ethics, ya, prinsip-prinsip ya atau dasar-dasar daripada etika medik ya. Konsep prinsip-prinsip biotik yang mereka gagas adalah murni pemikiran biotik gaya Western atau gaya Barat yang tidak ditemukan secara rinci dalam sistem pelayanan kesehatan Islami. Prinsip-prinsip biotik tersebut antara lain otonomi, beneficiensi, non-maleficensi, dan justice. Ada 4 ya. Jadi prinsip biotik itu ini kita mungkin nanti merujuk kepada 4 prinsip ini ya. Nanti kita coba bahas ya secara detail ya. Nah, ya sudah. Nah, ini di sini ada sekitar 6 ya, tapi yang tadi yang dalam buku yang disebutkan oleh 2 pakar ya biotik Amerika ini kan ada 4 ya. Dalam Al-Quran prinsip tersebut juga disampaikan dalam surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Hendaklah ada ya di antara kalian itu sekelompok atau segolongan umat ya. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf ya. Dan menyuruh orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Yang baik menurut ukuran Islam ya. Wa yanhauna 'anil munkar ya, dan menjauhkan orang daripada kemungkaran. Ya, ada kelompok penyeimbang ya. Jadi dalam Islam itu dimintakan ada kelompok yang penyeimbang orang ketika salah itu ditegur. Makanya prinsip Islam itu menyampaikan kalau salah ya, penyampaiannya dengan ini ya, dengan etika juga, dengan menyampaikan dengan menjatuhkan, menghinakan, atau tidak baik juga. Kita di sini kan peluangnya di situ ya, menyampaikan sesuatu dengan baik. Jadi umat sebagai pengontrol. Jika sudah terlalu jauh, sampaikan, Anda sudah keluar jalur, silakan masuk jalurnya lagi begitu, jangan keluar. Kemudian ada ayat lain, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah menyuruh kamu, saya, Anda semua untuk yang pertama berlaku adil, ya, berbuat kebaikan, ya, memberi kepada kaum kerabat. Allah melarang dari kita untuk berbuat keji, berbuat kemungkaran, berbuat permusuhan, dan memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi itu perintah. Perintah kita untuk berlaku adil. Apapun profesi kita, dosen berlaku adil, hakim berlaku adil, tenaga medis berlaku adil, ya. Asesor berlaku adil. Jangan asesor pilih-pilih atau tebang-tebang pilih. Mentang-mentang prodi dia dia ini kan ya, dia memudahkan, prodi yang lain dia silahkan. Jangan asesor, pemeriksa, ya, itu semuanya harus berlaku adil dan berbuat kebaikan. Nah, kadang dalam berbuat keadilan itu ada sisi-sisi mulai kebaikan yang ditinggalkan. Setelah itu perbaiki, ya. Berbuat kebaikan, ya. Memberi kepada kaum kerabat. Jadi kita itu Allah sebagai orang yang memberi, bukan yang meminta. Beri, kasih. Gitu. Apa yang ada? Kasih. Ada ilmu, kasih ilmu. Kemudian melarang kita untuk berbuat keji,
perbuatan keji seperti ya tahulah, nanti cari sendiri ya, banyak perbuatan keji. Sampaikan di sini nanti panjang bahasannya. Kemungkaran ya, kemungkaran itu kemaksiatan yang dibuat secara kelompok, sudah menyebar. Misalnya maksiat berjudi misalnya, jadi tradisi satu kampung, kemungkaran tuh. Selalu cari cara bagaimana orang itu hilang. Sabung ayam misalnya. Sabung ayam itu kan maksiat itu. Ngadu-ngadu ayam. Sehingga menjadi tradisi satu kampung itu katanya adu ayam aja. Nah, itu sudah kemungkaran. Kemungkaran yang dibuat oleh masyarakat sini ngadu-ngadu ayam, ngadu binatang. Nah, kemudian permusuhan. Namun itu juga. Jika ini kan perlahan-lahan proyek daripada setan ya, bisnis ya, membuat orang membuat kemungkaran, membuat orang musuhan, sehingga ketika musuhan nanti menggerakkan massa untuk apa namanya, baku hantam, perang dan lain sebagainya. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Kami telah muliakan anak Adam. Nah, walaqad karamna bani Adam. Kata Allah, kami telah muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, ya. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, ya. Artinya apa? Diberi pengetahuan kita untuk mampu melewati laut, ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, mampu melewati darat dengan kendaraan, diberikan besi, ciptakan kendaraan ya, diberikan akal, diberikan ilmu untuk mengolah besi menjadi kendaraan ya, menjadi penggerak ya, penggerak piston, menggerakkan apa namanya mesin ya. Diberikan ilmu, diberikan bahan ya, kita bisa berjalan lewat darat ya. Lewat jalan darat bisa, jalan laut bisa. Coba bayangkan misalnya laut yang Allah berikan itu seperti pasir misalnya. Nah, susah jalannya ya. Diberikan laut, kemudian diberikan ilmu untuk apa namanya? Mengarungi lautan ya. Warazaqnahum minat thayyibat ya, dan kami rezekikan kepada mereka itu yang baik-baik ya. Allah beri rezeki kita yang baik-baik. Makan orang Indonesia nasi, baik nasi ya. Makan orang Eropa itu apa namanya, roti gandum ya, makan orang Arab roti gandum. Baik. Jadi diberikan yang baik-baik ya. Warzaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila ya. Dan kita dimuliakan, dilebihkan daripada yang lain, dari makhluk-makhluk yang lain ya, yang telah kami ciptakan. Kita itu lebih hebat dibandingkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lain ya. Kalau sekarang sudah malaikat, kita lebih hebat malaikat kalau misalnya kita beribadah lebih kuat daripada malaikat. Kita berbuat baik membantu orang ya, itu yang tidak bisa lakukan malaikat. Memberi kepada orang lain tidak bisa lakukan malaikat ya. Jadi itu lebih hebat. Dan kita juga apa namanya, bisa lebih hina ya daripada syaitan sekalipun. Ketika syaitan tidak lagi membisik-bisikkan ya, jadi dia auto jahat terus, jadi dia langsung jahat sendiri. Kita sudah istirahat, ya, seperti bulan puasa misalnya kan, katakan apa, syaitannya terbelenggu, tapi dia tetap buat maksiat, tetap makan ya, tetap pokoknya orang berpuasa dia tidak berpuasa. Gitu. Nah, itu udah auto jahat ya. Jahat langsung sendiri begitu. Nah, padahal kita adalah makhluk yang mulia. Oh, bagaimana dengan apa namanya, hewan buas, harimau sebagainya, hewan buas atau harimau dan sebagainya itu juga bisa apa namanya ditaklukkan ya, di apa namanya dikontrol itu menjadi dia tidak buas, itu ada ilmunya sendiri. Nah, jadi ayat-ayat yang saya sampaikan tadi itu sebagai semangat dasar ya, yang melandasi sumpah seorang dokter. Selanjutnya menjadi semacam panduan dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Ya. Isu-isu bioetik dalam konteks Islam makin meningkat seiring dengan profesionalisme tenaga kesehatan Muslim
yang dituntut memiliki kualifikasi kompetensi yang handal, ya. Tenaga kesehatan dalam memberi pelayanan memiliki otoritas dalam menentukan apakah tindakan mereka termasuk kategori harus dilakukan atau dapat direkomendasikan, netral, ya, atau ditinggalkan, ya, boleh dilakukan atau dilarang haram. Nah, jadi para tenaga medis itu harus paham, ya. Oh, ini tindakan ini dilakukan atau tidak, boleh diambil alternatif yang lain misalnya. Itu harus dipahami, ya. Jangan kita bagaimana ya? Jangan seperti manusia robot, ya. Jadi apa yang disuruh itu dikerjakan. Jangan begitu. Kita kan sebagai manusia ini kan punya pilihan. Jadi tindakan ini ada alternatif yang lain yang bisa diambil. Ya. Contoh misalnya hari ini orang dipaksa vaksin misalnya hari ini, ya. Orang disuruh vaksin. Nah, ada orang-orang yang tidak bisa divaksin. Ya. Kalau divaksin nanti akan apa namanya penyakit yang lain itu akan lebih parah gitu, ya. Nah, itu kan ada alternatif dia, ada alternatif yang mesti diinikan, tidak bisa diinikan semua, ya, dia apa namanya sama meratakan semua, ya. Nah, itu dia harus dipahami oleh para tenaga medis, ya. Namun dalam kondisi dunia yang semakin kompleks dan modern, tenaga kesehatan perlu merangkul dan bekerjasama dalam menegakkan suatu hukum untuk tindakan-tindakan tertentu. Saat ini banyak muncul isu-isu dan kasus bioetik yang rumit dan memerlukan landasan kuat dalam implementasinya. Kasus-kasus seperti misalnya aborsi, ya. Aborsi itu bagaimana dalam pandangan etika atau pandangan norma atau pandangan Islam, aborsi itu gimana? Kemudian penanganan fertilitas, ya, suburan, ya. Kemudian apa namanya perencanaan keluarga atau keluarga berencana, ya. Nah, itu bagaimana pandangan Islam, bagaimana pandangan norma, ya. Nah, kemudian masalah eutanasia, ya, suntik mati. Nah, itu bagaimana pandangan Islam dengan itu. Eutanasia itu kan sangat berkaitan, ya, dengan tadi, ya. Orang yang sudah sakit lama-lama tidak bisa sembuh-sembuh, lalu keluarga mengatakan kami tidak mampu memberikan pengobatan lagi atau menggunakan dana untuk berobat lagi. Sudah 15 tahun misalnya dalam sakit. Jadi terus gimana? Ya, ini aja lah, innalillahikan aja, nah, misalnya begitu, ya. Diinikan aja dengan caranya bagaimana, ya? Caranya misalnya yang pakai oksigen oksigennya, ya. Dikurangi lah itu sehingga dia meninggal. Apakah wajar demikian? Nah, itu yang harus menjadi ini kita, ya. Orang Islam apakah berhak kita dan prinsip menyelamatkan tadi yang di awal kita sampaikan. Waman ahyan nasa fakannama ahyan nasa jami'a. Prinsip dasar awal itu yang bagaimana cara kita untuk menyelamatkan itu. Nah, baik, ya. Itu kalau kita kaji panjang ceritanya, masalah cloning lagi dan seterusnya. Nah, baik. Berikutnya kita kaji tentang teori bioetik. Sudah ada, ya. Nah, teori bioetik itu ada dua, ya. Itu ada teori deontologi, ya. Deon berarti kewajiban, logos berarti ilmu. Ada teori teologi, teleologi. Ya, bukan teologi, kalau teologi itu ilmu Tuhan, ya. Ini teleologi. Telos itu artinya tujuan atau maksud, logos perkataan, ya. Jadi ada dua teori bioetik yang digunakan dalam kajian medis, ya. Nah, kita coba bahas, ya. Kita bahas dulu teori deontologi. Teori ini menitik beratkan pada kemungkinan manusia dan memperhatikan terhadap tindakan yang dilakukan dan bukan hasil akhir atau akibat dari suatu tindakan. Suatu tindakan dikatakan baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Nah, jadi ini menjalankan perintah, ya. Bagaimana pedomannya? Nah, jadi dia laksanakan. Nah, gitu. Agar tindakan memiliki nilai moral, tindakan harus dijalankan berdasarkan kewajiban.
Jadi seorang dokter atau seorang tenaga medis kewajibannya apa? Ya. Nah, jadi melaksanakan kewajiban itu tanpa melihat dampaknya bagaimana. Kan? Yang kedua, ya ini yang seperti tadi. Jadi yang kedua itu yang teleologi melihat akhirnya. Perbedaan besar antara teleologi dan deontologi dilihat dari perbedaan prinsip keduanya. Dalam deontologi kita melihat prinsip benar salah. Itu deontologi, ya, benar salah. Sementara dalam teleologi yang menjadi dasar adalah baik atau jahat. Teleologi mengerti mana benar dan mana salah, namun bukan itu ukurannya. Akan tetapi tujuan dan akibat dari tindakannya. Jadi teleologi ini lihat pada akhir, ya. Akibatnya apa? Ya. Betapapun salahnya sebuah tindakan menurut hukum, akan tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik. Nah, ini prinsip menilai sebuah kebaikan, ya, teleologi, ya. Dan ini sangat berbahaya karena mungkin muncul cara-cara untuk menghalalkan segala tindakan. Nah, jadi teleologi ini nggak lihat proses, ya, lihat hasilnya gimana, baik atau tidak baik. Prosesnya nggak lihat, ya. Nah, dilihat ini apa namanya, hasilnya gimana. Oh baik, baik berarti baik gitu. Kalau apa namanya deontologi ini kan melihat sesuatu berjalan atas norma, ya, atas kewajiban. Sebuah hadis tuh, kalau kamu sudah tidak punya malu lagi, ya, tidak punya akhlak, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Bukhari. Ilam tastahi, pasna masyikah, ya. Kalau kamu tak punya malu, pasna masyikah, maka silahkan buat apa yang kamu mau. Nggak punya malu, malu itu dia lebih ke iman, ya. Nggak punya iman, nggak buat terus. Fa innaka mayitun, ya. Kamu itu nanti akan menjadi mati. Orang mati nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi ada dua, ya. Ada dua kalau kita bicara tadi tentang teori bioetik, deontologi, dan teori teleologi. Nanti lihat saja, ya, ada modul, ya, yang sudah kita sampaikan di grup, ya. Baik, kita lanjutkan ini kepada prinsip-prinsip bioetik. Jadi ada 6, ya. Nah, yang pertama autonomi, atau kalau bahasanya otonomi. Ya, itu otonomi bahasa cepatnya. Ya. Apa arti otonomi? Auto sendiri, nomos aturan. Jadi aturan sendiri, ya, bahasa mengatur diri sendiri. Jadi kalau dalam politik apa namanya? Kalian kan sudah otonomi, ya. Otonomi itu mengatur sendiri, ya. Mengatur sendiri, punya undang-undang sendiri. Ya, apa namanya, peraturan negara sendiri dan sebagainya, otonomi sifatnya. Kalau nggak salah di yang ada otonomi itu Aceh sama Jogja, ya. Nah, itu dia punya otonomi, jadi mengatur sendiri. Nah, prinsip-prinsip etika tenaga medis juga demikian. Yang pertama harus ada prinsip otonomi, punya aturan sendiri. Artinya punya aturan sendiri apa? Ya bukan semuanya dua gitu, bukan, ya. Punya aturan, ya, aturan itu disepakati, ya, oleh orang-orang apa namanya dalam lingkup medis, ya. Dia punya aturan sendiri. Aturan sendiri itu yang tidak bagaimana tidak bisa diintervensi, ya, daripada pihak-pihak luar. Nah, jadi tenaga kesehatan harus menghargai pasien, ya, sehingga memperlakukan mereka sebagai seorang yang punya harga diri. Nah, itu kan apa namanya otonomi, ya, martabat dan mampu menentukan sesuatu bagi dirinya. Dalam Al-Quran terangkan bahwa manusia mempunyai hak memilih yang terbaik dirinya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, janganlah kamu ragu-ragu terhadapnya, ya. Nah, kemudian tenaga kesehatan perlu mendapatkan
melibatkan pasien berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Jadi ada yang membangun komunikasi ya dengan pasien, jangan datang atau cuti, jangan datang langsung jangan. Jadi membangun komunikasi, bagaimana kabarnya Bu, bagaimana sudah ada perubahan dan sebagainya gitu ya. Dengan prinsip otonomi berarti semua tindakan yang tidak melibatkan pasien ya dalam membuat keputusan. Di dalam prinsip otonomi berarti menyerahkan secara moral semua tindakan yang tidak melibatkan pasien dan dalam membuat keputusan bagi diri. Tindakan yang mencerminkan sikap tenaga kesehatan dalam otonomi, satu, melakukan sesuatu pada pasien dengan memberitahu sebelumnya. Ya, berbuat apa tindakan tahu pasiennya ya. Kemudian mengenal alternatif dalam menghadapi pilihan etik yang sulit. Ya, ada tindakan yaitu susah ya untuk dipilih yang mana. Alternatifnya kepada pasien ya. Kemudian memberi informasi yang relevan ya. Informasi yang relevan, yang penting ya. Agar pasien bisa memilih ya. Kemudian memberitahu pasien tentang kondisi yang sebenarnya dialami. Oh jangan, nanti kalau kita kabari yang sebenarnya nanti pasiennya itu susah gitu. Itu melihat kondisi juga ya. Kalau memang tidak bisa dikawal, diamkan ya. Tapi kalau belum bisa, jadi nanti mempertimbangkan masalah-masalah pembiayaan dan hambatan dampaknya. Menunjukkan pengakuan bahwa tiap individu mempunyai kontribusi dan peran yang berbeda berupa memandang status sosial. Ya, baik. Itu dia tadi bagian daripada prinsip etik yang pertama itu otonomi ya. Ya, yang kedua kita masuk kepada beneficiency ya. Atau doing good. Prinsip etik yang kedua ya. Beneficiency atau doing good ya. Jadi melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Ya bunaya salah wa ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka ila dzalika itu kalau ayat ini ya. Suruhan salat, suruhan menegakkan yang ma'ruf, mencegah munkar dan bersabar terhadap apa yang kita ciptakan. Misalnya contoh kasus misalnya seorang pasien yang mempunyai kepercayaan bahwa pemberian transfusi darah bertentangan dengan keyakinannya, walaupun pasien mengalami pendarahan hebat akibat penyakit hati kronis. Sebelum kondisi pasien bertambah berat, pasien sudah memberikan pernyataan sertifikat kepada dokter bahwa ia tidak mau dilakukan transfusi darah. Pada suatu saat kondisi pasien bertambah buruk di mana terjadi pendarahan hebat dan dokter memberi instruksi untuk segera transfusi darah. Karena keyakinan pasien tidak diberikan, karena keyakinan pasien transfusi tidak diberikan walaupun sebenarnya pada saat yang bersamaan jadi kondisi yang membahayakan pada tersebut. Beberapa tindakan etik yang mengandung prinsip doing good. Nah itu ada kasus misalnya kan. Seorang ini pasiennya tidak mau ditransfusi darah. Kenapa tidak mau? Ya mungkin karena dia menganggap darah itu kan sesuatu yang ketika bercampur dengan orang lain kita otomatis kan itu tubuh kita kan akan bercampur darah ya. Dalam hadis itu memakan sesuatu yang haram ya. Itu akan menghalangi untuk masuk ke surga gitu. Nah, jadi ini yang menjadi sebuah sebuah pertimbangan, makanya orang tidak mau transfusi darah.
Nah, terhadap ini bagaimana? Bagaimana seharusnya? Doing good. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang yang punya pemahaman seperti itu? Itu kalau dalam kaidah fikih kan menyelamatkan nyawa itu kan lebih penting ya. Walaupun hal tersebut mesti kita lakukan. Jadi selamatkan dia, beri pengertian kepada dia dengan ilmu usul fikih ya. Insyaallah itu akan memberikan solusi kepada pasien tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ya. Prinsip yang ketiga itu justice ya, treating people fairly. Itu melakukan atau berbuat adil ya, melakukan keadilan untuk semua pasien. Semua pasiennya harus dilakukan secara adil tanpa membeda-bedakan. Oh, ini pasien BPJS kelas 1, ini BPJS kelas 2, ini BPJS kelas 3. Jadi kamarnya beda-beda. Apakah boleh begitu, Pak? Nah, itu kan dari kelas-kelas seperti itu ya, boleh saja. Itu kan sifatnya apa ya? Maksudnya kelas ya. Tapi kan yang dimaksud di sini adalah pelayanan. Pelayanan. Artinya yang lebih dipentingkan itu menyelamatkan nyawa itu. Jadi semuanya dianggap sama. Jadi kalau oksigen kasih oksigen semuanya. Jangan nanti beda-bedain ya. Oh, oksigennya sudah habis untuk kelas 1, misalnya kelas 2, kelas 3 misalnya. Jadi bilang kelas 1 saja. Itu kan sesuai dengan prinsip etik ya. Oke. Baik, berikutnya adalah veracity ya, truth telling ya. Sometimes you need to be honest ya, to the question ya. Sekali-kali perlu kamu untuk menjadi orang yang jujur ya, terhadap pasien. Kalau misalnya tidak memberi dampak psikologi yang berat ya kepada pasiennya. Lihat dulu pasiennya, jangan nanti ketika kita sampaikan itu dia shock meninggal ya. Jangan ya. Itu harus diperhatikan sekali. Kita orang Islam berkata jujur itu benar, betul. Tapi kadang-kadang untuk menyelamatkan nyawa orang ini kadang-kadang kita harus menyembunyikan itu ya. Coba Anda perhatikan, ada orang seperti ini, jujur apa tidak jujur nih? Kitab Taurat, kitab Zabur untuk Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Semua ini adalah makhluk. Betul atau betul? Betul ya. Betul ya, semua ini adalah makhluk. Ini membuka tangannya, ini adalah makhluk. Betul makhluk. Ya, tangannya makhluk maksudnya. Ya, kan ada tuh bertangan masa-masa dulu ya. Masa apa namanya? Apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak makhluk? Nah, gitu. Jadi pemerintah masa itu menginginkan apa itu berkata menjadi makhluk. Nah, jadi logikanya begitu ya. Jadi berbohong apa namanya itu seperti itu juga ya. Nah, kemudian prinsip yang kelima yaitu avoiding killing ya, menghindari untuk membunuh. Usahakan jangan membunuh. Nah, kalau usaha dan membunuh kita tahu semuanya, tapi kelalaian kita sehingga membunuh orang lain, nah itu yang harus dihindari. Jangan lalai. Jangan misalnya jadi tenaga kesehatan di rumah sakit tertidur ya. Dalam waktu sedangkan malam itu digedor-gedor pintunya, Bu, Pak, tolong. Ini misalnya pendarahan, tolong. Kita lelap tidur. Padahal kita malam itu adalah menjaga, jadi tugas penjaga atau piket tidur. Nah, itu bisa mengakibatkan orang terbunuh. Jadi avoiding killing ini maksudnya adalah selain kita tindakan kita jaga untuk jangan membunuh orang lain, juga tindakan ini juga berakibat untuk kita supaya menjaga jangan sampai kita melakukan perubahan. Ya. Oke, berikutnya adalah keeping promise ya atau fidelity, menjaga janji. Setiap pasien itu punya aib, punya kekurangan. Ya.
ada kurang dalam fisik dia, nah, itu kita harus jaga kerahasiaan dia, ya, jaga kerahasiaan pasien. Caranya apa? Caranya langsung lupakan aja, jangan diingat, jangan didiskusikan, ya. Lupakan. Kalau bisa gambar-gambar di HP misalnya itu dibuang aja. Nggak perlu kita menyimpan aib orang. Anda apa-apa lah nanti pada masa politik nanti kita buka aibnya. Misalnya ada anggota politik atau anggota dewan ya yang berobat, jadi disimpan itunya aibnya itu untuk disebarluaskan. Jangan ya. Itu secara etik tidak baik. Jadi fidelitinya itu yang bermasalah. Ya. Jadi seharusnya bagaimana Pak? Ya seharusnya ya itu kita fokus melayani. Kalau misalnya ada hal-hal yang itu ya tinggalkan gitu ya dengan jadi kalau mengingat maksudnya hal-hal yang aib itu malu gitu ya, sebagai orang Islam itu tidak boleh menyimpan aib, tidak boleh menyampaikan aib orang, lupakan gitu. Karena fisik kita ya itu kan ini kan fisik kita ada kurang ya, kurang ini kurang itu, nah itu dijaga. Mohon maaf ya agak sedikit ribut di sini karena ini agak ramai ya, sedang akreditasi ya. Baik para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai kita ya pada penghujung ya dari kuliah kita ini. Hari ini kita bahas ya prinsip-prinsip biotik ya, kemudian tadi autonomi, self determination ya. Nah, ini sudah jurusan, kemudian beneficence atau doing good ya. Ini sudah kita sampaikan tadi ya, kemudian justice, berlaku adil ya, kemudian veracity, truth telling ya, menyampaikan yang benar. Jadi ini lebih lengkap 6 poin etik daripada yang tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan di kesempatan hari ini. Lagi-lagi saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya ya. Silahkan nanti diatur ya oleh para PJ untuk bagaimana cara ya untuk pertemuan 9, 10, 11, 12 sampai berapa 15 ya. 15 ya. Itu berjalan secara bagus. Nanti kalau bisa ditambah, seperti saya bilang tadi, tambahkan kasus-kasusnya supaya bagus. Karena kalau kita menambah kasus itu lebih unik, lebih menarik ya. Tambah kasus ya, tambah dalil, lebih kuat dan sebagainya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya ya, sebelum kita closing, monggo silahkan. Any of you, is there any question? Please. Bapak, saya izin bertanya. Mungkin ini pertanyaannya agak melenceng dikit, tapi kan gini Pak, setahu saya kan misalnya ada orang yang mendapat sebuah pekerjaan karena koneksi itu kan nggak boleh ya Pak? Dapat pekerjaan karena koneksi, kerjanya di Telkom atau gimana ya? Misalnya dia tuh bekerja tapi kayak pakai koneksi orang dalam gitu Pak, jadi misalnya, ya. Nah itu. Terus misalnya dia udah terlanjur kerja dan dia itu pengen bertobat tuh gimana ya Pak? Apakah dia harus resign atau gimana? Ya. Dapat kerja karena orang dalam ya. Dapat kerja karena orang dalam. Yang pertama, kalau misalnya ada acara selisih atau penyisihan ya. Ada nominasi beberapa orang. Nominasi berapa orang, kemudian orang tersebut dipilih ya, dia dipilih. Setelah dipilih lalu diumumkanlah siapa yang dapat kuota daripada pekerjaan itu kan yang berlaku secara fairly ya, secara adil kan begitu ya. Jadi nominasinya berapa orang yang daftar, kemudian dibuat semacam evaluasi dengan tes dan sebagainya, kemudian hasilnya
Itu kan hasil diukur dari tingkat IQ ya, ataupun tingkat IQ seseorang, intelektual kuantumnya seseorang. Nah, terus ada kasus misalnya orang dapat terima pekerjaan level-level tidak diikuti, tapi dapatnya di akhir, ya. Gitu. Nah, bagaimana? Nah, saya sampaikan tawaran begini. Ada Profesor almarhum Profesor Uzaimah Yohidi Tangguh, ya, pakar fikih wanita Indonesia. Ya. Itu beliau mengatakan kalau pekerjaan seperti itu untuk dia mendapatkan upah daripada pekerjaannya itu hak dia. Jadi hak dia itu dia bekerja, dia dapat upah itu hak dia, halal itu. Nah, yang dosa apanya? Yang dosa cara dia tadi mendapatkan pekerjaan dengan cara tidak ikut prosesnya, tapi itu yang dia harus mempertanggungjawabkan itu sama Allah. Itu kata Profesor Uzaimah Yohidi Tangguh almarhum, ya, sudah baru-baru aja masa-masa corona juga. Nah, itu begitu. Nah, ada orang ikut secara fairly, secara wajar, ya, ada yang ikut secara itu. Nah, kalau misalnya begini, ya, memang kalau ada pemikiran lain, misalnya kalau tidak diambil oleh orang tersebut, maka itu akan berakibat nanti kepada hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Nah, itu boleh saja. Jadi mempertimbangkan itu. Misalnya kalau tidak diambil kuota itu, posisi itu oleh si A, kan nanti berakibat ke depan itu boleh saja karena pertimbangan itu. Misalnya bidang-bidang yang hal kerahasiaan negara, KPK misalnya, atau masalah korupsi. Kalau tidak orang ini, maka itu akan berbahaya untuk kepentingan agama misalnya. Maka itu dengan kondisi tertentu itu bisa dibolehkan. Ini kan paradigmanya yaitu paradigma usul fikih, ya. Ini yang saya sampaikan ini perspektifnya usul fikih, ya. Usul fikih itu melihat kasus, kemudian memakai kaidah, ya, lalu disimpulkanlah kesimpulannya seperti itu. Jadi bagi saya, apakah nanti cara untuk membersihkannya itu harus kita buang pekerjaan itu? Ya monggo saja, ya. Monggo saja kalau memang pada tahap misalnya ingin sekali, saya Pak enggak mau saya pekerjaan seperti ini. Caranya bagaimana, ya? Cara saya retired, ya, atau pensiun, ya, daripada pekerjaan itu. Nah, ada yang begitu kan, orang-orang yang misalnya bekerja di bank misalnya, ya. Jika melihat kasus, melihat kejadian secara spiritual, ya, dan sebagainya, sehingga memutuskan dia tidak bekerja di bank lagi, taubat. Jadi semua harta-harta yang didapat daripada bank itu, ya, itu disedekahkan, ya, kemudian dia mulai daripada nol lagi. Nah, itu kembali ke orangnya masing-masing. Tapi kalau bicara soal hukum, ya, seperti tadi yang sampaikan, ya, jadi dia hanya menanggung dosa-dosa yang tidak ikut proses itu, ya, kan, tapi hak dia dapat upah dari pekerjaan dia itu adalah haknya dia. Ya itu Mbak, ya, mudah-mudahan bisa terbantu, ya. Kalau misalnya saya mau mau berubah, mau tidak lagi, itu monggo. Itu tergantung masing-masing, ya, Saya tidak bisa memberikan sebuah sebuah kata kunci yang harus begini, tidak, ya. Karena itu kembali kepada kita masing-masing. Masih sifatnya publik, ya, jadi sifatnya kita hanya mengarahkan saja. Soal untuk pilihan, Anda sendiri memilih, ya. Semua pilihan itu punya konsekuensinya masing-masing, ya. Tidak lepas daripada nilai, tidak lepas daripada tanggung jawab, ya. Baik, itu Mbak yang mungkin bisa saya respon, ya, terhadap pertanyaan yang disampaikan, ya. Mudah-mudahan terbantu. Saya tidak mengarahkan kepada kesimpulan tertentu, tapi saya mengarahkan kepada choice yang bisa dipilih nanti, yang mana yang kiranya itu menenteramkan hati kita masing-masing, ya.
Oke, monggo silakan, mungkin ada lagi yang lain yang ingin menanyakan sebelum kita closing. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Yes, you are welcome. Ada lagi yang lain? Monggo. Sudah selesai? Oke, baik. Kalau sudah selesai, kita akhiri ya. Untuk sesi kuliah kajian ke-8 hari ini ya, kode etik tenaga medis, yang moga-moga apa yang kita sampaikan ini ya diberikan apa namanya hidayah ya untuk kita semuanya yang mendengarkan menjadi tenaga medis ke depan ya, tenaga medis yang proporsional ya sesuai dengan standar Islam. Terima kasih atas segala perhatian. Kita sama-sama menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu.